Dan anak yatim tadi Ustaznya baca surat apa tuh? Ada yang tahu nggak? Tadi Ibu MC juga Ibu Citra udah 6 sedang ngasih pengumuman. Surat apa yang dibaca tadi? Benar nggak? Surat apa? Al-Hujurat. Ayat 12 sampai 13. Betul nggak Ustaz? 12 sampai 13. Oh, alhamdulillah. Berarti memperhatikan Pak. Masya Allah. Ntar hadiahnya apa dia? Nggak tahu di mana lebih ya. Baik. Di surat Al-Hujurat itu Bapak Ibu, surat 49 itu ya, ayat 13 Allah ngomong begini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bertakwa. Betul nggak? Ya kan? Ini kan sebenarnya acara santunan silaturahim plus halal bihalal ya. Halal bihalal menyambut Idul Adha. Karena orang-orang udah pada masang spanduk kambing sapi ya. Kita lagi halal bihalal lebaran. Gak apa-apa, dirapel ya. Insya Allah pahalanya juga gak berkurang. Baik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Sekarang gitu, takwa itu ada dua dimensi, vertikal dan horizontal. Setuju gak? Vertikal itu hubungan kita dengan sang Khalik, sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan muslim. Kemudian horizontal dengan sesama manusia. Kalau istilah Islam ada istilah khusus. Hablum minallah, hablum minan nas. Alhamdulillah. Berarti ibu ini sisa sarapan masih ada. Jadi koneknya masih oke lah ya. Kira-kira udah oke. Hablum minallah, hablum minan nas. Saya mau tanya, kira-kira hablum minallah sama hablum minan nas itu lebih kompleks mana? Hablum minan nas. Lebih rumit mana? Hablum minallah atau hablum minan nas? Oke, betul. Jawabannya lebih kompleks hablum minan nas. Sebagai bukti gimana? Kalau kita salah kepada Allah, kepada Tuhan, tinggal kita ampun. That's it. Selesai. Bapak nggak sholat nih. Misalnya ada orang dengan bapak ya. Orang bapak di sini semuanya sama sholat semua ini. Tapi saya pesan sama yang bapak-bapak ya, sesoleh-solehnya, tolong sholat Jumat sekali sepekan aja. Iya kan? Iya benar. Jangan dua kali. Jangan sesat itu kan. Nah, misalnya ada orang nggak sholat, puluhan tahun nggak sholat, at the moment dia taubat, minta ampun sama Allah, diterima kan? Terima langsung. Allah nggak pakai banyak-banyak drama. Tapi kalau hubungan sama manusia, utang udah tahunan nggak dibayar, yang utangin nggak ikhlas, bisa nggak bebas dari tanggung jawab? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Kan banyak kasus sekarang begitu. Kita ngutangin, ya giliran diutangin, pas giliran kita tagih, galakan. Galakan yang apa? Yang punya utang. Ibu, kayaknya ibu pengalaman. Galakan yang utang, kita pengen diskusi. Maka lebih kompleks kalau hablum minan nas itu. Nah maka Bapak Ibu, saya bawa kantor saya keluarin dompet. Hah? Tapi juga bukan dompet saya, dompet Agus. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 133 sampai 134. Perhatikan ayatnya. Ini saya mau notis. Kalau Ramadan kan udah selesai, hablum minallah, insya Allah kita sudah kelar. Bapak hablum minallah puasa, baca Quran, etikaf di masjid mana nih? Kalau saya lihat dari wajahnya nih, kayaknya kemarin Ramadan 4 kali khatam Quran. Amin. Karena Pak, kalau kata bahasa Arab, pepatah bahasa Arab ngomong begini, al-wujuhu miraya, turika asrarul baroya, la tas'alil mar'a an khalaiqihi, fi wajhihi syadidun 'anil khabari. Karena di sini yang bahasa Arab semua, kakak nggak usah saya terjemahin ya. Bahasa Arab di luar kepala kan? Hah? Saking di luarnya, Gak ada nyangkut. saking ada kata orang Arab Bapak Ibu, kalau mau nilai seseorang ya, arti dari pepatah tadi kurang
Innahu laisa biwajhin kadzdzab. Wajahnya bukan wajah pembohong. Dari wajah itu kelihatan. Maka itu terbukti siang ini semua wajahnya kelihatan. Dari ujung sampai ujung. Benar nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, mati ya. Tapi memang kayaknya ini bapak ini bapak atau karyawan atau teman bapak Agus ini memang ahli ibadah semua. Buktinya, saya barusan ngisi kajian. Saya kan aslinya ngisi kajian di Masjid Syahid itu Kamis Kamis, memang kan besok Kamis libur nih, tanggal merah. Nah kemudian ada Pak Miftah datang ke Ustadz Didi, minta saya ngisi di sini. Ya udah sekalian Ustadz Didi tarik deh hari Rabu gitu. Jadi saya ngisi tuh. Tadi di situ saya ngisi Pak. Dan biasanya saya ngisi kajian di mana gerak panas, di sini adem. Hah? Pada asli. Alhamdulillah. Kalau kata anak Jaksel, ada anak Jaksel sini? Hah? Kalau anak Jaksel semua ya? Oh, kalau saya BKT Pride. Saya orang Cipinang Muara Pak, jadi BKT Pride gitu. Kalau kata anak Jaksel, kalau duduk sama orang-orang soleh orang itu, vibes-nya tuh beda. Nah, ini nih. Jujur nih. Kalau anak Jaksel gitu. Oke, biar kita balik ke tema. Soalnya kata Pak Miftah 15 menit doang ini. Baik. Jadi alhamdulillah masih belum kompleks. Nah, dalam surat Al-Imran 133 134 Allah bilang begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera jemput surga dan segera cari ampunan Allah. U'iddat lil muttaqin, yang surga ini sudah disiapkan buat keluarga besar Syahid Sudirman Center. Amin. Amin kan kalau Mas datang ya. Nah saya pengen masuk surga itu. Minta masuk surga aja, amin masih diajari. Karena kan arti terjemah ayatnya itu surga itu seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ya kan Bapak Ibu kan bertakwa, maka saya langsung terjemahin begitu. Nah, ayat 134 poin kita. Siapa orang yang bertakwa? 3. 1. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berbagi. Nah, nih siang ini kita berbagi dengan anak-anak yatim. Gak usah khawatir, Pak Ustaz dulu yatim. Pak Ustaz yatim dari umur 8 tahun. Ayo kita adu mekanik. Siapa yang paling kecil? Berapa tahun yatim? Dari umur berapa tahun ada yatim? 2 tahun? Oh, berarti menangan adik ya. Ustaz 8 tahun soalnya. Oke, sekarang gini Bapak Ibu, berbagi itu tadi ayatnya jasa alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, berbagi di saat lapang dan di saat sempit. Saya mau nanya, mana lebih mudah berbagi saat masih susah apa saat sudah sukses? Susah. Atau gampang ini lebih jelasnya, berbagi itu lebih mudah saat kita masih miskin apa ketika sudah kaya? Hah? Ilustrasi. Ada orang punya uang cuma cepet-cepetnya 100.000, dapat teman sahabatnya pinjam atau minta 50.000, masih bisa dikasih nggak? Masih. Karena nominalnya terlihat kecil, padahal secara persentase 50%. Terus dia jadi kaya, punya uang 100 juta, temennya sahabatnya keluarganya datang minta 50 juta, dikasih? Enggak. Mus, akhir. Paling banter ngasih 1 juta. Nah kalau 1 juta, atas 100 juta berapa persen? 1%. 1%-nya. Itu ada hadis yang saya ngomong bukan sembarang, kata Nabi, sababat dinarun an-farina. Pahala bersedekah 1 dinar boleh jadi mengalahkan pahala yang sedekah 100 dinar. Kalau itunya begitu skemanya. Paham ya? Makanya kan kan Nabi pesan ya, kalau masak sayur banyakin Airnya. banyakin
agak bohong 3 kali ditanya. Kirain isinya malu. Tapi emang bener, redaksi hadisnya banyak yang dibanyakin. Ya Abadzar, jadi nasihat ini Nabi ke Abu Dzar, tidak tobas sama rokon. Kalau kamu masak masakan berkuah, which is itu sayur. Kan kita berjaksel. Jadi kata Nabi, kalau banyak sayur, kalau masak sayur banyakin. Kuahnya. Apa maksud dari Nabi? Kita disuruh berbagi cuma buah doang. Ya. Coba besok ibu praktekin masak sayur banyak-banyakin. Bapak besok bawa sayur, kasih Pak Agus nih saya masak sayur banyak kebanyakan. Kalau Pak Agus diterima, mungkin diterima, tapi jadi omongan 2 bulan 1 gedung nggak selesai. Masa nasi cuma buah doang. Itu pesan tersiratnya apa? Nabi cuma pengen ngomong kalau bahasa saya, tidak ada alasan untuk kamu tidak berbagi. Dan sejak tuh garis bawahi, tidak ada alasan untuk kamu tidak. Yang bikin alasan kadang-kadang kita. Makanya ini pesan Nabi maksudnya jadi orang jangan terlalu Pelit. bakhil, kikir, apalagi Korek. lebih, apalagi korek. Kalau itu udah jaksa udah. Kalau nanti korek bukan orang jaksa itu. Apa lagi? Butuh kasihan. Bahkan kalau kita di anak pondok dulu ada guyonan, ada orang saking pelitnya dosanya banyak diminta nggak dikasih. Saking Pelit. ya Allah Akbar. Tapi alhamdulillah ya pengelola gedung Suliman Center membuktikan mereka tidak pelit. Bahkan tadi saya dengar dari Pak Agus programnya banyak, kan cuma anak yatim. Besok akan digerakkan lagi stunting. Kemudian mungkin nanti akan ada buat panti jompo, janda-janda. Janda perlu mah. Bener. Lu Nabi salah satu yang disayang itu janda. Cuma kalau Nabi sayangnya ke yang tua. Dah jadi kemana-mana ini. Oke, 1, takwa itu apa? Berbagi. Terus yang kedua, ingat ya, fokus pembahasan kita cuma 2 ayat. Al-Imran 133, 134. Jadi pulang-pulang dicek lagi di Qurannya. Yang kedua, kategori takwa, kadzimin al-ghaidh, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan. Kan hal dihalal sekalian. Digabung itu. Tiga-tiganya nih, berbagi, menahan amarah, dan memaafkan. Coba saya tanya, hablum minallah apa hablum minan nas? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Itu takwa. Bahkan dalam satu hadis sahih terakhir nih menutup. Kayaknya maknanya udah siap. Oke Pak, bentar lagi ya Pak. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, Nabi sampai ngomong begini di hadis dahsyat Pak. Ingat-ingat. Kata Nabi, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang paling Allah suka, yang paling bermanfaat. Oke, kalau kita berbicara tentang kebermanfaatan, berarti hablum minallah atau hablum minan nas? Yang kedua, yang sahih, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan amal yang paling Allah suka, 1, kebahagiaan yang kau selipkan ke dalam hati seorang muslim. The happiness. Yang anak-anak yatim kita pulang dari sini kan dapat salam tempel. Gila nggak hati mereka Pak? Senang. Senang nggak? Senang. Senang nggak? Nggak usah pakai malu-malu. Nggak usah kalau yakin juga begitu. Dapat amplop ya senang lah. Apalagi kalau tebel. Ya, amplopnya tebelnya jauh. Sampai amplop tebel. Kita pecahnya 2 jangan ada tebal itu itu Pak, kebahagiaan yang kita selipkan ke hati orang muslim itu amal salah satu yang paling Allah suka. Bahkan di lanjutan hadisnya, perhatikan
Kata Nabi, bahkan kata Nabi, saya membantu hajat orang lain itu lebih saya suka ketimbang iktikaf di masjid 1 bulan. Saya ulang ya, ini dalil ya, di beberapa case itu hampir bisa mengalahkan kabul minallah. Yang sunnah ya, kalau yang wajib ya sholat nggak bisa dikalahin gitu kan. Kata Nabi, aku membantu satu orang dalam kesulitan. Apa kesulitannya? Ya, yang lapar dikenyangin, yang punya utang dibayarin. Bisa nggak bayarin utang orang lain? Hah? Susah kan? Kalau utang sendiri aja. Nih anak-anak muda sekarang nih pada kebutuhan buat tiket Coldplay Pak. Udah pada dapat belum Pak? Enggak Coldplay udah. Saya suka giliran Coldplay daripada pinjol. Bela-belain utang kemana-mana. Giliran Idul Adha besok coba ditagih dah. Ayo korban-korban. Paling depan juga, tapi pas pembagian kupon. Maka maksud saya tidak apa-apa sobat. Yang penting ada jatahnya untuk agama, untuk akhirat kita. Ya. Nah, jadi kata Nabi, membantu hajat orang lain lebih saya suka daripada iktikaf selama 1 bulan. Maka ayo, kalau bulan Ramadan sudah selesai, ya alhamdulillah kita terawih, puasa, sholat berjamaah, iktikaf, tadarus itu kan kepada Allah semua. Sekarang ayo, apa itu gak cuma vertikal, ayo selama kita diberikan butuh bantuan, banyak yang butuh salur uluran tangan kita. Nah hari ini Sudirman Center, Sudirman Sahid Center mengundang kita dalam rangka acara yang penuh ketakwaan. Insya Allah ini acara membawa keberkahan. Amin. Jadi dalilnya dua ini ya. Al-Imran 133-134 bahwa takwa itu ada 3 indikatornya: berbagi, menahan amarah, dan memaafkan. Makanya kan kalau dihalalin, maaf-maafan. Biar gak ada lagi dusta di antara. Jangan, maksud saya gini, kalau dihalal ya semua dilemasin kok. Jangan ada masih ganjil. Bahkan aku bikin WA group yang gak ada dianya. Dikeluarin. Bikin WA group yang gak ada dianya, yang ngomongin dia. Jangan ya, Ustaz saya kita nggak ngomongin dia, Ustaz dia memang orangnya begitu. Justru apa ghibah itu yang tadi dibaca itu kan layas rokok mungkin asal, nggak boleh kita menghina, menjelek-jelekan orang lain. Ghibah itu membicarakan fakta. Ya, Ustaz kita nggak ghibah, cuma ngomongin fakta. Ya itu ghibah. Kalau kamu berbicara yang bohong namanya dusta, hoax. Ya gimana kalau dia gak doyan ghibah? Orang yang di follow Rabe Turah itunya apa, bayonya apa? Gosip adalah fakta yang tertunda. Begitu Pak. Udah, ini aja yang saya sampaikan. Jadi ayo kita sama-sama tekankan bahwa takwa itu tidak melulu hablum minallah. Bahkan hablum minanas itu bagian takwa yang tidak bisa kita sepelekan. Harus kita seimbangkan. Dan alhamdulillah siang ini dibuktikan oleh gedung Sudirman Sahid Center dengan para pengurusnya, dipimpin Pak Agus. Alhamdulillah, semoga tadi Pak Agus bilang banyak cerita tentang program-program sosial, saya mendukung penuh ya, bahwa kita masih banyak yang butuh tantangan dengan segala macam konsep kegiatan dan acara. Mudah-mudahan itu bisa membawa keberkahan, karena salah satu yang bikin kita selamat itu adalah mereka ini. Ya, doa mereka ini. Dalam hadis sahih kata Nabi, orang yang kuat itu justru butuh kepada yang lemah. Lemah ini dalam tanda petik dalam Islam itu semua. Orang yatim kan lemah karena pincang, janda lemah karena pincang, anak-anak yang kekurangan gizi lemah. Orang-orang yang begitu doanya insya Allah langsung mustajab. Dan mudah-mudahan nanti kita doa baca surat Al-Fatihah untuk Pak Agus, Pak Wisnu dan semua stafnya, semua karyawannya dan gedung Sudirman Sahid Center dengan semua pemiliknya, semua penyewanya, semua dijauhi dari musibah dan malapetaka. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yatihi wassalatu wal fadilah syarafa wa darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad wa ilahul habib wa kana Abdullah al-Abbas sahibul rasul wa furu'illah al-karim wa syarah wa syarah rahmah wal maghfirah yu'id alayna min barakatihi wa ruhihi wa nafahatihi fid dini wal dunya wa al-akhirah subhanahu wa ta'ala yaj'al hadha al-makan
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa tasyabihin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la 'alaina wa la man yatba'una syaqiyyan wa mahmudan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini, di gedung ini dengan semua hamba-hambamu, dengan semua makhlukmu, terutama dengan anak-anak kami, anak-anak yatim yang kau berikan contoh dan kau berikan perintah untuk kami memperhatikan mereka. Maka dengan kumpulnya kami bersama mereka, jadikan gedung ini gedung yang kau berkahi, jadikan gedung ini gedung yang kau lindungi dari segala macam bahaya, musibah, kebakaran, gempa bumi, dan semua hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami ya Rabbi, karena Engkau sesungguhnya sebaik-baik penjaga. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la 'asiman illa zawwajta wa la hajatan min hawaij din wa dunya wa la akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan perkumpulan kami ini, gedung ini hanya benda mati, tetapi di dalamnya ada orang-orang yang berkompeten, ada orang-orang yang memiliki amanah yang tinggi berdasarkan iman dan takwa mereka dalam mengurus gedung ini. Maka ya Allah, semua orang yang mengurusi gedung ini, berikan mereka kesehatan yang sempurna, berikan mereka semua pengampunan dosa-dosamu. Keluar kami dari tempat ini tidak ada hajat-hajat kami, melainkan Kau kabulkan. Semua keinginan kami Kau berikan, semua doa-doa kami Kau kabulkan, dan semua yang sedang sakit Kau sembuhkan, semua yang sedang punya kesulitan Kau berikan jalan keluarnya. Orang-orang yang masih memiliki kekurangan Kau berikan ketutupan akan kekurangan-kekurangan mereka. Orang-orang yang sedang punya masalah Kau berikan solusi yang terbaik. Yang belum punya jodoh Kau berikan jodoh yang terbaik. Yang belum keturunan Kau berikan keturunan yang terbaik. Dan jaga anak-anak kami ini ya Allah, jadikan mereka anak yang saleh dan salehah, yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa Indonesia ini ya Allah ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai closing statement, tadi saya lupa sampaikan, sebagai bukti bahwa Allah juga memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Jangankan sesama manusia, hewan. Ada dua hadis, hadis sahih dan cukup populer. Satu, hadis perempuan yang kucingnya mati, yang habasatha walau tu'tiha al-aqla. Ini perempuan yang kucingnya dikurung dan dikasih makan, mati. Kata Nabi fahiyya finnar, maka dia masuk neraka. Yang satu, perempuan dalam berarti perempuan nakal, dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat ampunan gara-gara kasih hidup. Islam segitu rahmatan lil alamin. Even for the animals, bahkan untuk semua hewan, itu Allah sangat mengapresiasi orang yang berbuat baik, apalagi kesesama manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.